Memang tidak ada kata lain di tengah pandemi itu selain untuk berinovasi. Itu tantangan berat untuk para ketua organisasi ini. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama Mau'idhah Hasanah, pandangan spiritual dari Kiai Haji Ulil Absar Abdallah. Ini sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu, pandangan-pandangan spiritual dari Kiai Ulil. Kepada Kiai Ulil, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya hormati Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, dan juga kepada yang kita hormati juga Ketua Umum PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Semoga Allah memanjangkan umur dari kedua tokoh kita ini dan memberikan kesehatan kepada keduanya, dan juga memberikan kesehatan kepada semua kiai-kiai kita dan semua jamaah dan warga Nahdliyin dan juga warga lain ya. Yang terhormat Ketua IPNU dan Ketua IPBNU dan para hadirin hadirat yang hadir pada acara pembacaan sholawat nariyah pada malam hari ini. Terima kasih kepada TVNU yang sudah mengadakan acara yang sangat baik ini. Dan tentu kita semua berharap acara ini membawa sesuatu yang memperkaya kita secara batiniah ya. Para peserta pembacaan sholawat nariyah yang saya hormati, saya tidak akan menyampaikan banyak hal di dalam acara ini, tetapi saya ingin, tentu saja karena acara kita pada malam hari ini adalah acara untuk memohon kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari musibah ini. Tentu akan sangat baik jika saya membahas mengenai soal musibah ini, ya, atau hal-hal yang terkait dengan musibah ini. Di dalam Al-Quran itu ada suatu ayat yang bagi saya itu amat penting sekali untuk kita ingat kembali ya. Ayat ini sebetulnya ayat yang tidak ditujukan kepada orang Islam, tetapi kita layak mendengar. Ayat ini sebetulnya kalau dilihat dari sudut asbabun nuzulnya adalah ditujukan kepada orang-orang musyrik di zaman itu. Bunyi ayat itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyriku. Jadi ayat ini isinya kira-kira secara garis besar adalah tentang watak manusia. Jadi fa'idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beragama, itu ketika mereka menaiki perahu atau kapal di lautan, ya, mereka kemudian berdoa. Jadi pada saat mereka menghadapi situasi krisis, itu mereka berdoa. Tetapi ketika krisis itu lewat, ya, falamma najjahum ilal barri, ya, ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan dan kemudian krisis bisa dilewati, idza hum yusyrikun, mereka kembali musyrik kembali. Pada saat menghadapi krisis, dia ingat Allah atau ingat Tuhan. Pada saat
situasi tenang dan normal, kita melupakan, bukan kita ya, orang-orang ini, yaitu orang-orang musyrik ini, melupakan Tuhan. Kita musyrik. Mereka kemudian menjadi musyrik kembali, dalam pengertian menyekutukan Tuhan-Tuhan selain Allah. Kepada Allah tentunya. Nah, ayat ini di dalam tafsir-tafsir klasik ya, itu ditafsirkan ya ini ayat tentang orang-orang musyrik. Tetapi sebetulnya kalau kita renungkan, ini adalah menggambarkan watak manusia pada umumnya. Watak manusia pada umumnya itu, dan termasuk saya sendiri juga. Ini sebetulnya ayat yang bisa difahami sebagai kritik kepada semua orang pada dasarnya, termasuk diri saya sendiri. Pada saat kita berada pada situasi yang sulit, biasanya itu ya, kita itu ingat Tuhan, ingat Allah. Tapi begitu situasi normal dan kemudian situasi tenang kembali, kesulitan-kesulitan sudah kita lalui ya, kemudian kita itu hidup normal biasa, business as usual, seolah-olah tidak ada sesuatu pernah terjadi sebelumnya. Dan saya kira ini kok bukan hanya sikap orang-orang musyrik saja. Ini sebetulnya sikap semua orang pada dasarnya. Tentu kecuali orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Tapi banyak juga orang yang beriman yang sikapnya seperti itu. Pada saat kita sedang kesulitan, sholat kita khusyuk. Pada saat kita mengalami krisis, doa kita kepada Allah itu begitu khusyuk sekali. Doa kita doa yang genuine. Begitu situasi normal, kita doa sembarangan. Sholat pun juga sembarangan. Jadi ini sebetulnya kritik Al-Quran kepada manusia sebagai manusia. Dan kita juga melakukan hal ini juga. Nah, sekarang kita menghadapi pandemi. Ini situasi krisis ya. Situasi krisis. Dan sekarang kita juga melihat banyak orang berdoa kembali ya, meminta kepada Allah dan semuanya. Apalagi ini pandemi mengalami puncak yang luar biasa. Kemudian kita ingat Allah kembali. Kita berdoa kembali, kita membaca sholawat nariyah dan seterusnya. Nah, apa yang membedakan kita sebagai orang beriman dengan orang-orang musyrik pada zaman Kanjeng Nabi? Jadi kalau orang musyrik itu digambarkan, mereka pada saat krisis ingat Tuhan. Begitu situasi hilang, situasi krisis itu dilalui, mereka kembali kepada keadaan sebelumnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, bahwa orang itu ingat kepada Allah pada saat krisis, itu tentu sesuatu yang normal. Bahkan kalau pada saat krisis kita tidak ingat Tuhan, itu ya justru tidak baik. Tetapi menurut saya, yang membedakan kita dengan orang-orang musyrik adalah dalam hal satu ini. Yaitu tindakan kita pasca krisis. Jadi kalau orang yang tidak punya iman ya, atau punya iman tetapi lemah ya, itu diberikan cobaan oleh Allah, cobaan itu tidak mengubah apa-apa. Dia naik perahu, naik kapal, kena badai, atau naik pesawat, ada turbulensi, kemudian berdoa semua. Pada saat turbulensi, semua orang berdoa. Itu wajar, normal, semua orang begitu. Nah, yang membedakan antara orang yang, sebut saja orang yang takwa dan orang yang tidak takwa adalah, atau orang yang beriman dan tidak beriman adalah, perbedaan pokoknya adalah di masa pasca krisis. Orang yang beriman setelah diberikan cobaan oleh Allah, dia akan berubah. Jadi cobaan itu mentransformasikan dia dari manusia lama menjadi manusia baru. Setiap cobaan itu mengubah orang. Tetapi ada juga cobaan, ada krisis yang tidak mengubah apa-apa.
Nah, kalau krisis tidak mengubah apa-apa, itu krisis yang bagi saya itu penderitaan dua kali. Sudah kita mengalami krisis, tidak mendapatkan apa-apa dari krisis. Jadi itu menurut saya kalau disebut azab ya, itu azab dua kali, azab kuadrat. Azabnya sendiri azab, kita sendiri tidak mendapatkan apa-apa dari azab. Nah, minimal orang beriman ini ketika dia mendapatkan azab, mendapatkan cobaan atau bala dari Allah itu dia bisa mengatur sikap hatinya sehingga azabnya ini atau cobaan ini hanya cobaan satu kali saja, yaitu cobaannya itu sendiri. Tapi dia tidak terkena cobaan dua kali. Terkena cobaan dua kali itu artinya adalah sudah dicoba oleh Allah, sudah diberikan ujian oleh Allah, tidak mengubah dia. Itu adalah azab kedua kali, dan itu sebetulnya azab lebih besar. Kalau ada seseorang, atau bahkan kita berbicara bukan hanya pada level orang ya, kalau kita, bangsa juga begitu. Kalau ada suatu bangsa mendapatkan krisis, tidak mengubah bangsa itu sama dengan dia mengalami krisis dua kali. Kalau pasca pandemi ini, bangsa Indonesia atau kita, termasuk warga Nahdliyin, kok tidak berubah? Ya, itu sebetulnya kita mengalami pandemi dua kali. Pandeminya sendiri, dan pandemi yang kedua, yaitu pandemi itu tidak mengubah kita. Pandemi itu tidak transformatif. Gitu ya. Nah, semoga kita tidak begitu. Semoga kita tidak begitu. Semoga pandemi ini itu mengubah kita dalam banyak hal. Dalam banyak hal. Tentu saja pandemi ini berat sekali ya. Berat sekali. Saya ingin menutup sebut saja ceramah ini dengan mengatakan demikian. Di era medsos ini, saudara-saudara, itu kita mengalami situasi yang menurut saya agak aneh. Di dalam era medsos ini, kita itu hampir setiap hari, setiap menit, itu membaca kalimat-kalimat bijak. Entah itu sebagai status Facebook, status di Twitter, di Instagram, dengan desain yang indah-indah. Kalimat yang bijak-bijak itu banyak sekali. Karena itu bisa, pokoknya kalau kalimat itu makin bijak, itu makin disukai orang, dan artinya itu menambah like, menambah orang yang suka, dan menambah follower. Jadi kita sekarang ini hidup di dalam era di mana kebijakan itu hanya diproduksi sebagai konten. Apa itu konten? Konten artinya sesuatu yang mendatangkan follower, mendatangkan pengikut, yang nantinya kalau pengikut itu banyak akan memuji-muji kita, memberikan jempol, memberikan emotikon-emotikon. Nah, ini agak aneh karena yang disebut dengan kalimat bijak atau hikmah itu memang indah, dikutip itu indah, diceramakan kayak saya begini itu indah sekali. Tapi sebetulnya kalimat hikmah itu bukan di situ tujuannya. Kita selama ini, hari-hari ini sudah bertahun-tahun karena kita mempunyai atau mengalami era medsos ini kan sudah agak lama. Kita selama ini tuh mendengar kalimat-kalimat hikmah banyak sekali mengenai segala hal dalam hal kehidupan. Tetapi kita tidak punya waktu untuk ngetes kalimat hikmah itu. Kita itu nggak punya waktu. Baca tiap hari, tapi kita nggak pernah ngetes, nggak pernah ngalami sendiri kalimat kebijaksanaan itu ya, atau hikmah itu. Kita baca sebagai kutipan indah, tapi tidak pernah kita tes dalam laku sehari-hari. Nah, krisis ini, pandemi ini, menurut saya, karena bagaimanapun krisis ini harus dimaknai. Karena kalau nggak dimaknai ya lewat begitu saja, kita nggak mendapatkan apa-apa. Tadi kan saya katakan, krisis itu sudah seharusnya mengubah kita. Kalau itu tidak mengubah kita, kita krisis dua kali. Dan bagi saya, krisis yang sekrisis-krisisnya itu sebetulnya terjadi pasca krisis.
Setelah pandemi itu masa yang kritis. Karena kalau kita tidak bisa belajar dari situ, itu krisis yang sesungguhnya sebetulnya. Jadi sekarang ini tentu saja sekarang ini krisis ya. Tapi secara ruhani sekarang ini sebetulnya itu bukan krisis ini. Krisis yang sesungguhnya itu nanti setelah pasca krisis. Kita berubah atau enggak? Nah, di saat krisis ini kita itu diuji oleh Allah. Kalimat-kalimat bijak yang sampean jadikan status selama ini. Coba deh, alami dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat mengenai persahabatan, mengenai gotong royong, mengenai perdamaian, macam-macam. Banyak sekali kalimat bijak itu. Saatnya sekarang dites kita itu. Kalau kita bicara soal persahabatan, soal perdamaian, persaudaraan. Nah, sekarang ini bisa nggak kita itu bersaudara benar-benar di hari-hari ketika suplai tabung oksigen sekarang ini begitu langka, orang meninggal ya Allah, seperti terjadi di Jogja di Rumah Sakit Sarjito misalnya. Itu krisis ya, itu krisis. Tetapi sebetulnya itu krisis ini dikirim oleh Allah sebetulnya untuk menguji kita itu. Kalimat-kalimat bijak yang sampean jadikan status selama ini, yang sampean dakwahkan di ceramah-ceramah agama, di khutbah Jumat, di pengajian-pengajian majelis taklim, itu kan indah semua itu. Itu indah semua itu. Tapi jenengan belum pernah dites. Bisa nggak melaksanakan itu? Termasuk saya sendiri, saya kan ngaji Ihya ya, penuh dengan kebijaksanaan. Belum tentu saya bisa melaksanakan kitab Ihya itu. Jadi menurut saya saat krisis adalah saat kita itu diuji untuk berubah. Nah, kalau kita bisa berubah, itu kita hanya menjalani krisis satu kali. Tetapi kalau kita tidak berubah, krisis kita dua kali. Dan krisis yang kedua itu lebih krisis daripada krisisnya itu sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga tentu saja selawat nariyah kita pada malam hari ini didengar oleh Allah, dan seperti dikatakan oleh sebuah hikmah dalam kitab Hikam ya, perlu saya ingatkan kembali, walaupun kita berdoa itu jangan merasa kalau sudah berdoa itu terus Allah mengijabahi kita. Itu apa ya? Itu sikap doa yang transaksional. Kayak Tuhan kita ancam dengan sholawat nariyah. Tuhan ini saya sudah sholawat nariyah berhari-hari, masa gak diangkat musibah ini dari Indonesia? Itu tidak begitu cara Allah bekerja itu. Kalau kita mengikuti ajarannya kitab Hikam ya, doa itu sebetulnya kita lakukan bukan untuk mencapai hasilnya. Tentu hasil itu tentu ada, tapi itu bukan urusan kita. Sebetulnya doa itu intinya adalah menunjukkan bahwa kita ini hamba. Jadi kewajiban kita sebagai hamba itu kalau mengalami kesulitan ya mengadu kepada majikannya, itu aja. Adapun majikannya itu mengabulkan atau tidak, itu terserah majikannya. Kapan mengabulkannya kita nggak usah ikut campur itu. Karena hari-hari ini saya mendengar itu ada orang-orang yang sinis kan. Ini sudah sholawat nariyah berhari-hari kok musibah pandemi tidak hilang-hilang. Berarti sholawat nariyahnya NU ini tidak efektif atau tidak manjur. Jangan-jangan diragukan ini kekiaian para kiai. Menurut saya itu sikap yang kurang tepat ya. Kalau mengikuti ilmunya kitab Hikam itu, doa itu kita laksanakan untuk menunjukkan bahwa kita ini hamba. Tugas hamba yang meminta. Tugas hamba itu berdoa meminta. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah itu sebetulnya kita mengaktualisasikan ya, mengaktualisir kehambaan kita. Sekian, mohon maaf jika ada yang kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.